Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai kuliah kita tentang memulai dalam gambar teknik. Apa yang harus kita ketahui seperti yang lalu bahwa sudah dijelaskan bahwa kita harus tahu alat-alat gambar dan juga apa yang dimaksud dengan gambar tersebut. Tapi saya ulangi lagi bahwa di sini memang gambar teknik adalah hal yang baru bagi yang baru masuk ke dunia keteknikan, ya. Nah, di sini kenapa gambar teknik ini adalah satu alat untuk komunikasi dengan orang yang berkecimpung di keteknikan. Nah, apa yang harus dipelajari ya? Kita harus tahu bahwa gambar teknik tersebut harus berisikan informasi yang bisa dituangkan ke dalam suatu hal sehingga apa yang ingin kita inginkan dalam suatu rancangan dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya antara desain dan si operator itu akan mengetahui apa yang pengen dibuat, ya. Nah, untuk itu di sini dalam keteknikan khususnya teknik mesin biasanya akan disampaikan di pembuat mesin atau bagian-bagian mesin pendukung lainnya. Nah, untuk hal dasar yang dipelajari adalah cara membuat garis yang benar, cara membuat format gambar yang benar, mengetahui simbol gambar yang berlaku secara internasional sehingga satu persepsi yang sama antara si perancang dan si operator mesin yang akan membuat bagian-bagian mesin dalam hal ini. Nah, ini simbol, ya, simbol yang berlaku dalam standarisasi internasional atau ISO, ya. Di sini ada simbol proyeksi Amerika dan juga ada simbol proyeksi Eropa. Simbol proyeksi Amerika yang disebut juga third angle projection, yang mana nanti dalam penggambarannya kita harus mengetahui bahwa benda tersebut nanti harus sesuai dengan apa yang kita pakai, simbol apa yang akan kita pakai. Dan juga seperti halnya simbol proyeksi Eropa. Di sini disebut juga first angle projection. Nah, kalau dilihat di sini penjelasannya bahwa proyeksi Amerika, ya, kalau kita lihat gambar ini, ya, dari kursor yang saya ini, ya, di sini ada informasinya A, B, C, D, E, dan F, ya. Nah, di sini ini arah kita memandang suatu direksi gambar, ya. Nah, maka dalam proyeksi Amerika, kalau kita buka gambar ini, ya, A itu berada di depan, ya. Kemudian B berada di atas dan C berada di samping. Yang mana letaknya, posisinya, depan akan berada di depan, atas akan berada di atas, dan samping kiri saya ini akan ada di samping kirinya. Jadi di sini seperti halnya kita berkaca, ya. Jadi menghadapi kaca bahwa gambarnya akan berada di depannya, ya, berada di depannya. Jadi di sini, jadi dalam hal kaitannya simbol proyeksi Amerika itu kita harus tahu dan paham, ya, bahwa di sini kita harus mengerti tata letak dari penggambaran proyeksi Amerika ini, ya. Nah, di sini bisa dilihat di bawah ini tata letaknya, ya. Ini A, ya, berada di depan, B berada di atas, C berada di samping kiri saya, kemudian D berada di samping kanan saya, sedangkan E ini adalah berada di bawah, ya, di bawah saya, ya. Sedangkan di belakangnya itu F, ya. Nah, sama juga seperti proyeksi Eropa, kita
jelaskan di sini penggambaran A, B berada di atas, C samping kiri saya, D samping kanan saya, F itu di belakang, dan E itu berada di bawah. Bagaimana penggambarannya? Ya, di sini kita lihat bahwa itu A itu akan berada di belakang, ya. B berada di bawah, C berada di samping kanan saya. Makanya simbolnya ini ya, jangan lupa simbol proyeksinya. Maka kalau dilihat di sini, ini A berada di depan sama seperti halnya proyeksi Amerika, tetapi dia akan berlawanan waktu pandangan sampingnya, ya. Kalau C-nya dibandingkan dengan yang proyeksi Amerika, C-nya berada di kanan-kanan. Tetapi kalau Eropa dia akan berada di samping kanan saya, ya, dari kiri di samping kanan saya. Berikutnya juga pandangan atasnya, ya, atasnya akan berada di bawah, ya, akan berada di bawah. Jadi di sini dalam hal ini akan meneruskan gambarnya merupakan bayangan, ya, bayangan dari proyeksi, ya. Jadi itu ya hal ini, ya. Nah, dalam hal gambar kita Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai simbol proyeksi, ya, atau etiket format gambarnya. Format gambarnya di sini ini ya, bisa kalian lihat di sini. Bisa dipelajari di sini berapa ukurannya. Ukurannya adalah 180 dengan 65. Ada kepala gambarnya, ada skala gambarnya, ada yang menggambarnya, ada yang memeriksanya, dan ini adalah inventarisasi. Nah, di sini harus ada ukuran, keterangan, bahan, nomor bagian, dan nama bagian, dan jumlahnya, ya. Nah, kalau diletakkan di kertas A4 seperti ini, posisinya akan tegak, ya, posisinya akan tegak. Nah, yang harus dikenal juga adalah penggarisan, ya. Penggarisan di sini bisa dipelajari, ya. Ini garis yang tidak terlihat, garis center, ya, berada di center, garis simetris, kemudian garis penambahan ukuran, ya. Nah, di sini adalah penunjukan, ya, adalah penunjukan garis potong. Ini garis potong, ini garis potong pada lengkap, ya. Nah, kemudian garis yang tidak tampak, kemudian garis arsir, ya. Nah, itu. Jadi di sini bisa dipelajari, ya. Kemudian abjad dalam teknik mesin itu akan abjadnya miring biasanya, bisa juga lurus tegak, tetapi di sini dalam konteksnya ini akan miring, ya, ukurannya seperti ini. Kemudian ini ya, nah untuk itu agar kalian bisa mengerti, coba digambar ini dengan skala satu skala gambarnya, jadi ikutin saja. Untuk ini gunakan mistar, kalau yang satunya tidak usah menggunakan mistar karena kita akan menggambar sketch. Nah, ini sketch 3D ya, seperti ini. Dan ini juga ya. Nah, saya kira cukup. Kalau kurang mengerti bisa WA saya, bisa sharing pendapat dengan saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.